Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa, saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya pasti bisa capai impian, ambil tindakan, bangkit dari kegagalan dengan berdoa dan berusaha. Saya pasti bisa lakukan ini untuk keluarga, bangsa dan negara. Saya bisa, saya bisa. Sana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi, patah hati terseok setengah mati, terikat oleh lelah resah, ingin menyerah, tak lagi kuat berjalan, ingin ku rebah. Ya, tunggu dulu kawan, ini belum berakhir. Semangat yang pulih akan mengubah takdir, kesempatan terbuka, nasib akan berubah. Badai dan sakit di saat ini kan terlupa. Mulai sekarang ambil langkah dan berpacu, awal pelan dan tekad, pastikan maju. Saya pasti bisa capai impian, ambil tindakan, bangkit dari kegagalan dengan berdoa dan berusaha. Saya pasti bisa lakukan ini untuk keluarga, bangsa dan negara. Saya bisa, saya bisa. Saya bisa, saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi dalam program Jati Bangkit dan kembali kita memberikan perhatian pada sektor usaha kecil menengah. Kenapa ke UKM? Dalam catatan sejarah berbagai krisis ekonomi di Indonesia, sektor usaha kecil menengah ini punya andil yang luar biasa untuk menopang bangkitnya ekonomi dan putaran-putaran ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, kita manfaatkan peluang untuk membidik skala di Jawa Timur seperti apa. Kita punya akses untuk bergabung dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Dr. Andromeda Komariah MM, yang sudah hadir di studio JCV. Ibu Andromeda, Assalamualaikum. Salam. Sehat nih, Bu? Alhamdulillah sehat. Ini hujan ricik terus, jadi tapi nggak mempengaruhi cuaca. Oh tidak, ya. Kita juga punya peluang untuk bergabung dengan Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan atau biasa dipanggil juga BP Jam Sostek Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Denny Yus Yulian. Pak Denny, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Iman. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, sehat selalu. Selalu sehat dan semangat. Amin. Kita juga punya akses untuk ngobrol-ngobrol dengan pelaku usaha kecil menengah. Beliau adalah seorang manajer operasional di Galeri Pesona Batik Madura di Bangkalan, Bapak Ja'far Riyadi. Pak Ja'far, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, meskipun harus nyebrang tapi cuaca nggak mempengaruhi Pak ya? Aman Pak. Aman. Pemirsa JTV, tema kita hari ini adalah pelaku UKM terlindungi, ekonomi tumbuh tinggi. Di antara materi yang kita akan bahas adalah seberapa besar potensi UKM di Jawa Timur untuk mendorong kebangkitan ekonomi daerah. Nah, seperti apa agendanya? Kita coba dalami. Pelaku UKM terlindungi, ekonomi tumbuh tinggi. Kita akan memanfaatkan peluang untuk bergabung dengan Ibu Andromeda selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur. Ibu, kalau bicara soal UKM ini sudah terbukti dan dalam catatan sejarah bahwa UKM ini merupakan penopang ekonomi di saat krisis. Betul. Kalau bicara soal seberapa besar potensi UKM dan koperasi di Jawa Timur ini untuk mendorong kebangkitan ekonomi di daerah, terutama di tengah situasi seperti sekarang pandemi ini, Bu. Monggo. Ya. Memang kalau kita melihat potensi dari UKM kita itu sangat luar biasa karena dengan jumlah 9,78 juta penyerapan tenaga kerjanya kurang lebih 18,8 juta tenaga kerja ini sangat luar biasa karena apa? Selain itu mereka juga jadi ada kontribusi ya dari koperasi maupun UKM yang mana jumlah koperasi kita ada sekitar 22.856 dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 156.000. Wow. Nah, kontribusi UKM dan koperasi dan UKM ini terhadap PDRB Jawa Timur mencapai 57,25%. 25%. Ini tentu sangat luar biasa. Apalagi di tengah pandemi kemarin,
memang ada sebagian UKM kita yang loser ya, yang jatuh. Namun demikian banyak juga yang tumbuh, terutama untuk sektor makanan, kemudian juga minuman, kemudian juga dari sisi layanan kesehatan dan lain-lain itu mereka memang menjadi unggul. Nah, bagaimana mereka bisa unggul? Karena memang bagi UKM yang bisa cepat melakukan adaptasi. Apalagi pada saat pandemi kemarin kan ada perubahan lifestyle masyarakat kita yang biasanya melakukan segala sesuatu dengan offline, dengan cash, sekarang berubah menjadi dengan buy online. Semua pesanan servis dilakukan secara online dan pembayaran dilakukan dengan non cash. Ya, tadi yang saya sempat disebutkan bahwa sektor usaha yang bermain adalah atau mungkin yang dominan adalah sektor makanan, mining gitu ya. Minuman. Tapi kalau bicara soal sebenarnya jenis usaha nih, sekaligus domisili pelaku UKM di Jawa Timur, itu yang paling dominan di mana, Ibu? Maksudnya untuk jenisnya, sektornya? Jenis sekaligus dominasinya di mana? Untuk UKM ini memang banyak sekali sebarannya, terutama di Surabaya ya. Surabaya ini sangat potensi sekali dan mereka cepat sekali melakukan suatu perubahan. Apalagi kita tahu juga dari sisi networking ya, untuk IT juga mereka lebih maju lah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Tapi in prinsip kalau kita lihat memang ketika banyak UKM menanyakan, kita sekarang kok lagi nggak seperti dulu. Memang ini juga terjadi hampir di semuanya. Namun demikian kita masih melihat bahwa mereka juga banyak yang tumbuh. Jadi banyak UKM-UKM baru yang tumbuh, terutama para milenial dengan mengembangkan berbagai aplikasi maupun menu-menu baru. Gitu. Coba saya manfaatkan peluang untuk bergabung dengan Deputi Direktur Wilayah BPJS Tenagakerjaan atau lazim atau ingin disebut BP Jam Sostek. Pak Denny, dengan fakta yang disebutkan Bu Andromeda tadi barusan gitu ya, kita melihat bahwa mau tidak mau memang UKM diakui punya peluang dan punya potensi. Sebenarnya kalau kita bedah, apa sih yang dilakukan oleh BPJS Tenagakerjaan atau BP Jam Sostek untuk memberikan penguatan supaya mereka lebih berdaya dan lebih sadar dengan potensi mereka itu, Pak Denny? Menyambung yang disampaikan Ibu Andromeda, di mana posisi BPJS Ketenagakerjaan yang dipanggil sekarang BP Jam Sostek untuk melakukan penguatan ekonomi khususnya untuk pelaku UMKM yang faktanya mengkontribusi 57% pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Nah, kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi UMKM dalam rangka memberdayakan mereka untuk memperkuat struktur perekonomiannya dengan melengkapi mereka dengan bentuk perlindungan dasar. Nah, kami ber-MOU kerjasama dengan Dinas Koperasi sebagai turunan dari Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021, yaitu program jaminan kecelakaan kerja akan melindungi para pelaku UMKM ini ketika melakukan aktivitas kerja. Ada program jaminan kematian yang akan memberikan perlindungan kepada ahli waris pada saat pencari nafkah itu meninggal dunia karena sakit. Dan juga ada program tabungan hari tua. Nah, 3 program ini mereka tuh bisa menabung hanya 36.800 setiap bulan. Dapat manfaat kecelakaan kerja, dapat manfaat kematian, plus kalau anak-anak putus sekolah tidak akan terjadi karena mereka sudah terlindungi negara melalui BP Jam Sostek. Ada beasiswa buat 2 orang anak. Nah, disitulah penguatan kami kepada UMKM ini. Kami ini kan harus adaptif dan solutif. Nah, di tahun 2022 ini tema kita ini adalah di dalam rangkaian ulang tahun BP Jam Sostek ke-44 yaitu adaptif dan solutif. Jadi melihat perkembangan sekarang bahwa digitalisasi ini kan menjadi percepatan ekonomi, khususnya di pelaku UMKM. Oleh karena itu, bagaimana kami masuk beradaptasi dengan perilaku mereka yang baru, berkomunikasi dengan cara baru, dan solutif untuk memberikan dampak ekonomi jauh lebih tinggi lagi ke depan. Baik. Nah, itulah penguatan yang kami lakukan melalui kerjasama. Tadi di awal juga disebutkan bahwa ada pelaku yang memang mungkin lupa atau belum terlalu rutin untuk melaksanakan kewajibannya. Nanti bagaimana rasionya kita akan buka setelah informasi berikut ini, Pak. Kita masih bersama dalam program Jatim Bangkit. Tema besar kita adalah pelaku UKM terlindungi, ekonomi tumbuh tinggi.
Jatim Bangkit, tema besar kita adalah pelaku UKM terlindungi, ekonomi tumbuh tinggi. Saya manfaatkan peluang untuk bergabung dengan Pak Denny dulu. Tadi di awal sudah ada paparan bahwa ada sejumlah pelaku yang mungkin lupa atau belum ajak untuk melakukan kewajibannya. Kalau dibandingkan antara yang rajin dengan yang lupa itu bagaimana rasionya Pak Denny? Jadi sampai dengan posisi November kemarin, apa dampak dari kerjasama yang sudah kita lakukan dengan Dinas Koperasi? Paling tidak sudah ada 14.743 pelaku usaha kecil menengah ini terlindungi program pemerintah melalui BP Jam Sostek. Nah, untuk menjaga sustainability agar mereka tepat waktu membayar iuran, tentu saja yang kita lakukan, kita harus berkolaborasi. Tidak mungkin kita tidak memanfaatkan kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh banyak instrumen digital. Seperti kita kerjasama dengan GoPay, kita kerjasama dengan Tokopedia, bahkan dengan Bank Jatim kita sudah bekerja sama. Nah, ini adalah kanal-kanal yang kita siapkan, mereka tinggal mengakses, masuk ke website kita, tinggal membayar iuran melalui aplikasi tersebut. Itulah penguatan yang kami lakukan. Nah, tentu saja secara gencar kami masif melakukan edukasi terus-menerus kepada pelaku UMKM ini. Salah satu yang menarik adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang terbaru, nomor 17 tahun 2021, yaitu kepemilikan rumah buat pekerja, termasuk UMKM. Hanya cukup punya uang 2 juta, sudah bisa punya rumah. Karena semua biaya itu ditanggung oleh BP Jam Sostek, akad kreditnya, bunganya juga subsidi. Bunganya itu hanya 7%, flat. Selama bisa 25 tahun, bisa 30 tahun. Nah, itulah fasilitas-fasilitas yang akan merangsang mereka untuk tertib membayar iuran karena ada manfaat yang bisa mereka terima. Adaptif dan solutif dengan situasi ya. Betul. Saya beralih ke Mas Ja'far nih, Mas Ja'far. Pemerintah mendorong pelaku UKM melalui program jaminan sosial seperti ini. Bahkan ada inpresnya. Kalau Anda sendiri bagaimana? Apakah sudah ikut atau mungkin ada tanggapan? Kalau untuk Pesona Batik Madura sendiri, kami itu ikut sejak 2012. Jadi waktu namanya masih Jam Sostek saja. Yang ada 4, selain JHT, JKK, ada jaminan kesehatan. Sejak alhamdulillah semua karyawan kami ikutkan. Sejak tahun 2012 itu. Berarti untuk kewajiban rutin lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Kalau bisa bilang karyawannya berapa itu, Mas? Kalau dulu awal-awalnya sebelum pandemi, kami itu ada 2 toko, semuanya total karyawan itu sekitar 30 orang. Tapi berangkat ke sini ada pandemi, dengan berat hati sekarang mengurangi. Ya, mengurangi. Sebelum kewajiban iurannya berapa nilainya total? Sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Sebelum pandemi itu 3 jutaan. 3 jutaan ya? Kalau total. Setelah pandemi sekarang pasti turun ya? Turun. Yeah. Baik, terima kasih untuk Mas Ja'far. Saya akan ke Bu Andromeda nih, Bu. Kita lihat bahwa BP Jam Sostek sudah memberikan fasilitas, pelaku-pelaku juga sudah sadar akan kewajibannya gitu. Mungkin dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya dari Dinas Koperasi dan UKM, adakah program untuk supaya mereka ini lebih berdaya, lebih kuat dan lebih mumpuni gitu? Mau nggak, Bu? Ya, memang kita ada beberapa program yang salah satunya selain kita ini menguatkan kelembagaan koperasi maupun UKM, kita juga meningkatkan kualitas produk baik melalui fasilitasi merek, sertifikasi, maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Juga kita membantu mereka dalam melakukan kegiatan promosi. Kemudian juga kita melakukan peningkatan SDM melalui berbagai macam pelatihan, termasuk digitalisasi. Kemudian kita juga ada bantuan dalam bentuk penyaluran dana bergulir ya, yang mana dana bergulir ini baik melalui perbankan maupun juga melalui lembaga keuangan yang lain. Ini apalagi pada tahun 2022 pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kita tahu juga Ibu Gubernur sangat concern sekali terhadap bagaimana bisa meningkatkan kinerja UKM kita, bagaimana termasuk juga usaha mikro kita itu bagaimana bisa tetap berdaya dalam masa pandemi seperti ini. Beliau menyiapkan
satu program dengan subsidi bunga. Ya, ini yang akan kita lakukan pada tahun 2022, di mana nanti dari 7% itu ada 10%, yang 7% akan ditanggung pemerintah, sementara yang 3% akan menjadi tanggung jawab dari pelaku. Kalau dari data, beberapa waktu lalu kita sempat ngobrol juga tentang sektor usaha kecil menengah, Bu, dan bersama pihak bank. Ada beberapa kondisi yang memang harus adaptif lah kalau mungkin bicara tentang itu ya, harus menyesuaikan dengan situasi. Kalau dari catatan kawan-kawan Dinas Koperasi dan UKM, kendala paling besar itu apa, Bu? Apakah modal atau apa ya? Ya, itu kalau kita melihat memang kendala dari UKM kita itu sangat kompleks ya. Permodalan juga, kemudian yang kedua adalah IT, teknologi. Nah, untuk teknologi ini makanya kami juga termasuk bagaimana kita ingin mendorong ekspor daripada UKM kita ini. Untuk itu kita mulai merintis dan mulai melakukan sinergi, kolaborasi baik dengan Kadin. Semacam pendampingan begitu, Bu? Ya, ada pendampingan juga. Jadi kita melakukan kerjasama juga dengan Kadin, dengan perbankan, dan dengan Dinas Perindak ya, karena Dinas Perindak juga punya pondok kurasi. Nah, ini nanti kita sinergikan sehingga nanti akan memunculkan UKM-UKM baru yang setelah kita kurasi, yang setelah kita berikan sertifikasi, yang kemudian kita berikan sentuhan-sentuhan lain yang bisa akhirnya mereka akan mengangkat untuk bisa berkembang menjadi mempunyai pasar ekspor. Jadi komoditas mereka bisa kita pasarkan di ekspor, karena itu kita juga menyiapkan produk-produk mereka itu jadi semacam katalog yang nanti kita juga akan share bukan hanya secara offline tetapi juga online ke beberapa negara-negara kita di luar negeri melalui beberapa lembaga seperti Kedutaan Besar, IIPC maupun ITPC. Gitu. Saya ke Mas Jafar. Mas Jafar, udah ada program yang disiapkan oleh pemerintah provinsi, bahkan Bunda Gubernur juga sudah siap-siap ancang untuk turun tangan langsung memberikan bantuan. Terasa nggak ini peran dari pemerintah untuk membantu rekan-rekan pelaku UKM? Alhamdulillah terasa, Pak. Karena pengalaman ya selama ini, selama menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan, kami ya kadang diajak untuk ada pelatihan, untuk kami kan di Batik pelatihan di bagaimana cara membuat batik dengan warna-warna baru, warna alam juga pernah. Kemudian permasalahan batik di Madura kan batik langsung digambar tanpa pola. Itu pernah juga diajak pelatihan gimana cara membuat pola. Biar kedepannya kalau batik dijadikan untuk fashion baju bisa ketemu kayak gitu. Jadi alhamdulillah terasa, Pak. Terasa ya, sekali. peran-peran. Nanti juga saya pengen tahu nih, apakah peran dari BPJS Tenagakerjaan atau BP Jamsostek itu betul-betul juga terasa gitu ya. Karena saya juga penasaran, Mas, pelaku UKM tergerak untuk ikut jadi nasabah dari BP Jamsostek itu kira-kira apa ya, Mas ya? Kalau kami sendiri ya, kami sendiri pertama, yang mendorong Anda jadi yang mendorong kami untuk ikut Jamsostek dulu, kami tertarik dengan program JHT, Jaminan Hari Tua. Karena kami pikir ini bentuk nabung dikit-dikit untuk biar saat teman-teman karyawan keluar dari perusahaan, mereka punya uang saku, paling nggak ada uang saku yang bisa kami berikan. Jadi kami komitmen sejak ikut BPJS Ketenagakerjaan untuk iurannya kami handle semuanya kayak gitu. Kira kita tahu bahwa pelaku usaha UKM ini nggak punya pensiun, Pak ya. Jadi paling nggak mulai dari sekarang nabung sedikit-sedikit sehingga nanti pada saat hari tua, namanya saja Jaminan Hari Tua JHT, itu bisa merasakan manfaatnya ya. Baik, kita manfaatkan peluang pendalaman dengan narasumber. Kita masih ngobrol-ngobrol tentang pelaku UKM terlindungi ekonomi tumbuh tinggi. Anda masih mengikuti program Jatim Bangkit.
Program Jatim Bangkit ini juga program Anda. Sebagai pemirsa JTV, pelaku usaha kecil menengah, Anda bisa memanfaatkan peluang untuk berinteraksi dengan kami lewat nomor WA. Nomornya 0813 5816 1388. 0813 5816 1388. Nanti akan kami pilih untuk materinya, akan kami tampilkan kepada narasumber. Hadir di sini adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, lalu ada Deputi Direktur Wilayah BP Jam Sostek Jawa Timur, dan juga ada pelaku usaha kecil menengah atau mungkin juga rekan Anda atau relasi Anda, Mas Ja'far Riyadi, Manajer Operasional Galeri Pesona Batik Madura di Bangkalan. Kita geser ke Pak Denny. Pak Den, tadi teman-teman pelaku tertarik untuk memanfaatkan JHT, jaminan hari tua. Kita tahu bahwa pelaku UKM nggak punya pensiun gitu ya. Betul. Tapi apakah ada produk lain yang menjadi peminatan atau mungkin juga sekarang lagi dibidik kawan-kawan BP Jam Sostek untuk menjadi program yang mereka manfaatkan juga? Ya. Program manfaat, silakan. Jadi satu program baru kita, sebenarnya bukan baru juga, yaitu program jaminan pensiun. Jadi jaminan hari tua itu bentuknya lamsam. Ketika dia berhenti bekerja, dia akan dapat sejumlah tabungan ketika dia berhenti. Nah, kalau program jaminan pensiun, itu dia akan terima layaknya seperti PNS. Oke. Ketika dia masuk usia 57 tahun, dia berhenti sebagai seorang pekerja, setiap bulan dia akan dapat dari pemerintah melalui BP Jam Sostek. Sampai kapan? Sampai yang bersangkutan meninggal. Punya suami atau istri diwariskan kepada suami atau istri, punya anak diwariskan kepada anak. Itu adalah program jaminan pensiun yang mungkin banyak belum tahu nih. Bahwa orang nggak mesti jadi PNS, nggak mesti jadi ASN, cukup dia punya usaha atau dia bekerja di sebuah perusahaan, mendaftar sebagai peserta Jam Sostek, dia bisa dapat manfaat jaminan pensiun. Bahkan program terbaru kita yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, mereka yang putus hubungan kerja, habis sebelum masa kontrak, pemerintah akan berikan subsidi uang selama 6 bulan melalui BP Jam Sostek. Nah, setiap bulan di 3 bulan pertama itu kira-kira 45% dari 5 juta rupiah. Masuk 3 bulan berikutnya itu tinggal 25%. Nah, selama masa 6 bulan akan diberikan akses informasi lapangan kerja, bursa kerja. Bahkan akan diberikan pelatihan untuk meningkatkan skill. Dia nggak mau lagi sebagai pekerja, dia mau jadi pengusaha. Dia butuh pelatihan apa? Dilatih tuh melalui BLK dan juga instrumen ini. Pelatihan yang sudah bekerja sama. Nah, itu manfaat-manfaat yang bisa dipetik ketika seseorang itu menjadi peserta. Makanya kolaborasi kita dengan Dinas UMKM ini menjadi bagian penting yang harus kita kawal. Bagaimana Pak pertumbuhan kepesertaan di Jawa Timur? Apakah membaik atau mungkin slow-slow saja begitu? Adem ayem begitu? Jadi alhamdulillah ketika Ibu Gubernur berhasil bersama dengan seluruh stakeholder ini menjaga level PPKM, alhamdulillah semakin banyak usaha bertumbuh. Seperti yang disampaikan oleh Bu Andromeda, memang betul banyak usaha-usaha yang bertumbuh yang akhirnya apa? Kami berhasil melindungi di atas rata-rata. Jadi sudah mencapai dari periode bulan November itu target kita untuk setahun itu sudah mencapai 108%. Wow. Jadi artinya perekonomian di Jawa Timur ini bertumbuh dikarenakan kondisi membaik. Level PPKM-nya juga sudah ada di level 1 dan ini akan kita jaga bersama-sama. Wow, luar biasa ini. Bu Andromeda, Nyun Sewu, kita tahu bahwa secara usaha itu pasti terdampak pada gejolak naik turunnya. Namanya usaha, ada yang di atas, ada yang di bawah gitu Bu ya. Dan bagaimana mengantisipasi mungkin juga peran pemerintah provinsi untuk membantu supaya rekan-rekan ini bisa stabil secara finansial, kinerjanya bagus gitu. Apakah ada upaya atau mungkin juga ada langkah-langkah yang dilakukan pemerintah provinsi? Ya. Memang kita juga melakukan kegiatan sosialisasi. Biasanya untuk koperasi simpan pinjam, mereka juga ada jaminan untuk asuransi jaminan itu. Sementara untuk koperasi sektor real, mereka akan menyesuaikan. Karena bagaimanapun juga faktor resiko ini tetap harus kita jaga. Betul. Gitu. Betul. Jadi itu yang. Kalau sekarang bagaimana Bu? Kan kita tahu bahwa pandemi belum selesai. Ini, ya. Resiko masih ada. Iya. Bagaimana? Ya. Memang kalau kita lihat kenyataan kondisi real di lapangan, ternyata UKM kita maupun koperasi itu mereka juga sudah ada semacam apa ya, mereka sudah prepare untuk itu. Jadi mereka sudah menyiapkan diri apa yang harus mereka lakukan, termasuk juga bagaimana mereka bisa tetap eksis di dalam
melakukan bisnis mereka. Jadi kelangsungan usaha mereka sudah benar-benar terjaga begitu. Prepare tadi apakah juga merupakan bentuk dari perwujudan kolaborasi antara BP Jam Sostek dan pemerintah? Betul, memang selama ini kita juga sudah secara aktif karena kita juga ada kegiatan, ada kolaborasi dengan BP Jam Sostek itu, kita secara intens melakukan sosialisasi bahwa memang mereka tetap harus melakukan atau menyiapkan mengikuti program-program yang ada di BP Jam Sostek itu, dan mereka sangat respon sekali terhadap hal ini. Bagaimana tadi disampaikan bahwa memang terjadi satu peningkatan karena itu mereka sudah menyadari arti pentingnya keberadaan dari BP Jam Sostek sendiri. Program Dianti Bank ini terbuka juga untuk Anda yang ingin manfaatkan WA. Anda bisa berkirimkan mungkin situasi Anda, kisah Anda ingin menceritakan dan mungkin dapatkan solusi dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur hadir di sini ya. Anda bisa akses WA kami 0813 5816 1388 0813 5816 1388. Kolaborasinya sudah terbentuk dan sudah jalan dan pendampingan sudah dilakukan gitu ya. Kalau menurut kacamata kawan-kawan BP Jam Sostek, kendala Pak, saya ingin tahu nih. Apa sih yang menjadi concern utama dari BP Jam Sostek kepada kawan-kawan pelaku UKM sehingga mereka butuh perhatian di sektor itu atau di masalah itu Pak? Ya. Yang paling penting buat kita adalah bagaimana perlindungan dasar ini bisa sustain ke depan. Makanya kendala utama kita yang menjadi tantangan kita bersama secara masif menginformasi kanal-kanal bayar sehingga mereka tertib membayar iuran. Nah pada saat juga seperti tadi Ibu Andromeda sampaikan bahwa mereka ini kan butuh pemasaran terkait dengan produk mereka. Nah ke depan dengan aplikasi yang sudah kami buat bersama dengan kantor pusat itu Jam Sostek Mobile. Jadi di dalam Jam Sostek Mobile itu kita akan mengkapitalisasi peserta kita ini kan hampir mencapai 50 juta tenaga kerja. Di Jawa Timur aja kami sudah punya 3,7 juta pekerja. Nah ketika kita membuat informasi secara masif kepada seluruh peserta kita keberadaan UMKM ini, artinya kan pemasarannya akan berjalan. Nah itulah yang akan membuat sustainability mereka membayar iuran juga akan tinggi. Karena apa? Kami membuka jalur kepada perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan informasi. Misalnya dia butuh produk, oh mana nih batik yang bagus, oh pergilah ke Madura, nah, ketemu nih Pak Jafar. Nah peserta kita ini kan seluruh Indonesia. Bahkan ada juga orang-orang asing Ibu Andromeda. Artinya ketika mereka pulang ke negara asal, misalnya dia ekspatriat ada di London, ekspatriat ada di Amerika, ada di Jepang. Artinya mereka punya kesempatan tahu bahwa Indonesia ini punya usaha-usaha yang bisa dijadikan brand yang buat mereka tuh bagus. Nah itu yang akan kita lakukan dengan aplikasi Jam Sostek Mobile kita bersama dengan Dinas Koperasi UMKM. Jatim Bangkit masih bersama Anda, nanti coba kita alami tentang Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang melindungi para pelaku UKM, satu di antaranya. Nah kita juga ingin tahu BP Jam Sostek Jawa Timur merealisasikan instruksi Presiden itu seperti apa. Ya nanti kita akan coba akses untuk informasinya sesudah informasi berikut ini. Jatim Bangkit masih bersama Anda. Terima kasih untuk Pak Supriyono di Malang. Saya ikut prihatin dengan apa yang Bapak alami dan saya juga mengakses ke beberapa pelaku usaha nih karena WA juga deras masuk. Begitu nomornya kami umumkan langsung masuk. Pak Denny mohon izin, ini ada Pak Supriyono di Malang. Saya korban PHK akibat pandemi. Bagaimana pencairan dananya ini? Mungkin jaminan-jaminan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Betul. Enggak Pak Denny? Ya. Jadi kami terkait dengan memutus mata rantai pandemi COVID ini kami menggunakan layanan online yang kami sebut sebagai lapak asik. Jadi layanan tanpa kontak fisik. Jadi ketika Pak Supriyatno ini ingin mengajukan klaim jaminan hari tua, nggak perlu capek-capek datang ke kantor cabang kita. Tinggal di rumah, masuk ke website kita, nanti tinggal diproses. Atau menggunakan aplikasi Jam Sostek Mobile. Gadget ya? Gadget, itu hanya butuh waktu 7 menit, itu langsung ditransfer. Nama aplikasinya Pak?
Jam Sostek Mobile. Jam Sostek Mobile. Betul. Oke. Nah, Pak Pri, silakan dimanfaatkan Pak Pri peluangnya. Nanti untuk syarat-syaratnya tinggal diisi saja. Ikuti saja panduan yang ada di aplikasi. Nanti Anda bisa manfaatkan peluang untuk mudah-mudahan pencairannya bisa lancar. Masih ada respon juga nih, Bu Susi di Surabaya. Saya usaha kecil, pengen daftar pegawai saya, syarat-syaratnya bagaimana dan berapa minimum iurannya nih? ya. Jadi kalau mau program yang pensiun juga, itu minimum sekitar 180.000 nabung di BP Jam Sostek. Dia akan dapat JHT, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Jadi bukan uang yang nggak balik, jadi uang balik. Jadi menabung 180.000 minimum, dia akan dapat manfaat itu. Atau dia nggak mau ikut yang jaminan pensiun sementara ini. Hanya untuk kecelakaan kerja, kematian hari tua, maka minimum itu hanya sekitar Rp124.000 per bulan per orang, menabung, dapat manfaat kecelakaan kerja, dapat manfaat kematian, bahkan dapat manfaat kepemilikan rumah, bunga subsidi dari BP Jam Sostek. Katakanlah kalau informasi itu atau program-program itu ingin didalami oleh pelaku usaha, itu akses kemana Pak? Akses masuk ke website kita, bpjsnakerjaan.go.id, atau ada kontak center kita di 175. 175. Betul. Ini ada Ibu Rina di Surabaya. Saya pekerja UMKM industri makanan di Surabaya. Karyawan saya 30 orang. Syarat-syarat ikut BPJS Jam Sostek bagaimana ya? Syaratnya sangat mudah sekali, hanya perlu kopi KTP, nanti ada formulir yang akan diisi, bahkan bisa melalui online juga. Namun kami sarankan untuk mendapatkan informasi lengkap, Ibu tinggal menghubungi kantor cabang terdekat, nanti tim kita akan datang ke kantor tersebut untuk menjelaskan manfaat program. Kami adaptif dan solutif, karena inilah jargon kita di 2022, karena kondisi COVID-19 yang belum selesai. Para pelaku usaha di Jawa Timur, UKM khususnya yang ingin manfaatkan layanan dari BP Jam Sostek, Anda bisa akses 175. Ini call center ya, 175, atau Anda bisa manfaatkan juga untuk websitenya. Karena kawan-kawan di BP Jam Sostek juga masih sadar bahwa pandemi COVID-19 belum kelar, jadi kita harus melakukan transaksi dengan non tatap muka gitu ya, langsung online saja. Ini ada pertanyaan dari seorang pelaku juga, mohon izin. Mungkin Mas Ja'far bisa kasih jawaban, bisa solusi ya. Mas mohon izin, mohon dibantu, saya ini kesulitan pemasaran dan modal gitu. Apa ada saran? Nah, karena Anda sesama pelaku, katakanlah kalau kita mau jualan, solusi terbaiknya seperti apa kalau menghadapi kesulitan? Kalau misal nggak ada modal istilahnya ya, yang pasti kan kalau sekarang kan zamannya online, caranya sebenarnya sih pinter-pinter memutar otak sih. Bisa aja kita, kan banyak marketplace tuh, bisa aja kita main foto aja dulu deh. Kita ada barang di marketplace, misal batik, saya jual di marketplace batik, misal batiknya 100.000, modal foto, tawarin ke teman, reseller istilahnya, tawarin 120.000. Jadi marketplace ya? Ya, kalau data modal ya model-model gitu aja sementara. Kalau modal, kemarin kita juga sempat ngobrol modal, katanya di sejumlah bank memberikan akses KUR kalau nggak salah. Kalau sekarang kalau ya, modal. alhamdulillah. Kalau modal, tapi untuk pesona batik Madura sendiri masih belum memanfaatkan untuk. Nggak ada masalah kalau soal permodalan. Ya, karena Bunda, dan saya seperti apa nih Bu? Kalau ada pelaku yang kesulitan untuk pemasaran lalu mengakses modal, ada saran untuk mereka? Ya, kalau memang permodalan itu juga bisa melalui beberapa bank. Kalau memang itu KUR, itu bisa melalui Bank Mandiri maupun Bank BNI dan yang lainnya. Itu bisa dimanfaatkan. Tentunya mereka perlu mengajukan dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Terkait dengan pemasaran, tentu dari kita maupun dari kabupaten kota bisa juga melakukan akses terhadap kami untuk membantu pemasarannya di bidang, jadi produk apa yang akan ditawarkan itu bisa dikomunikasikan dengan kita. Oh gitu. Ini produknya minyak Bu, minyak Karoma. Saya nggak tahu. Saya baru dengar nih minyak Karoma. Saya juga baru tahu ini. Ya mungkin ini satu yang baru ya, yang mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan dinas koperasi setempat, yang kemudian akan kita koordinasikan lebih lanjut begitu. Kalau bicara soal akses pemasaran, tadi Ibu mengatakan bahwa terbuka peluang untuk go global. Betul, gitu ya. Mereka ingin memanfaatkan layanan itu bagaimana? Bisa.
Jadi begini, memang untuk produk-produk yang akan kita tawarkan terutama untuk yang go global itu tentu akan kita kurasi lebih dahulu. Apakah ini dari sisi kualitas kemudian dari sisi sertifikasi sudah memenuhi. Karena kalau yang untuk go global itu kan banyak sekali persyaratan. Harus sudah secara standarisasinya bisa lolos, kemudian dari sisi kualitas produk dan lain-lain juga akan menjadi satu perhatian buat kita. Nanti kalau memang itu belum memenuhi sampai secara kualitas, maka kita akan melakukan satu pembinaan atau bimbingan. Jadi memang masih bisa dimanfaatkan Bisa. Ibu ya, dan itu semuanya terbuka untuk pelaku usaha. Ini juga ada satu lagi pertanyaan dari pemirsa. Saya terdaftar baru saat, apa ini maksudnya? Karena disingkat-singkat ya. Jadi tanpa nama pula. Jadi tolong kalau Anda mengirimkan WA, berikan nama supaya saya bisa menyapa Anda gitu. Dan tidak sulit juga untuk menulis agak panjang ya. Oh gitu. Mungkin ada istilah ya. Saya terdaftar BSU 1 juta bulan Juli. Tapi di bulan November kenapa saya tidak terdaftar? Mungkin Pak Dhani? Ya, jadi dalam rangka mendukung perekonomian bangkit, maka pemerintah itu menyalurkan bantuan subsidi upah. Nah, salah satu yang digunakan datanya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mereka yang pada posisi 30 Juni 2021 itu data yang kami gunakan, yang kita serahkan ke kementerian untuk mendapatkan bantuan subsidi upah. Nah, mungkin nggak terima yang kedua itu karena sudah dapat bantuan lain dari pemerintah. Karena syaratnya memang belum dapat bantuan dari pemerintah lainnya, baru bisa dapat bantuan subsidi upah. Kalau sudah dapat bantuan seperti kayak kartu prakerja atau ada bansos lainnya, otomatis nggak dapat. Jadi ini kita sudah 2 kali dipercaya oleh pemerintah untuk menyalurkan bantuan subsidi upah. Yang pertama 2020 itu 2,4 juta per bulan selama 2 bulan. Nah, untuk tahun 2021 1 juta rupiah itu sudah kita gulirkan dan sekarang masih terus berjalan sampai akhir tahun. Pak Dhani, kita tahu bahwa pemerintah mengeluarkan Inpres nomor 2 tahun 2021 yang tujuannya adalah melindungi para pelaku UKM gitu ya. Bagaimana implementasi BP Jam Sostek di lapangan khususnya untuk skala Jawa Timur, Bapak? Ya, jadi alhamdulillah Inpres itu sudah turun langsung ke pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk peraturan gubernur nomor 36 tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, di dalam peraturan gubernur itu salah satunya adalah bagaimana kolaborasi dengan Dinas Koperasi UMKM yang alhamdulillah sudah kita jalankan terkait dengan pelaksanaan tersebut. Siap, nanti kita dalami Pak kalau gitu ya. Kita manfaatkan peluang untuk pendalaman tentang Inpres ini masih dalam program Jatim Bangkit. Tema besar Jatim Bangkit petang ini adalah pelaku UKM terlindungi, ekonomi tumbuh tinggi. Tadi sempat tertunda gitu tentang Inpres nomor 2 tahun 2021. Pak Dhani bisa melengkapi Pak, singkat Pak, monggo. Jadi turunan dari Pergub 36 tersebut maka kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi. Nah, sekarang faktanya sudah ada 14.800 pelaku UMKM sudah terlindungi program. Nah, artinya kita hanya tinggal memantapkan dalam bentuk monitoring evaluasi bersama dengan Ibu Andromeda dan terus saja ini akan turun langsung ke kabupaten kota lainnya sehingga sama-sama instruksi Presiden ini bisa berjalan karena ini kan bentuknya perlindungan dasar. Bagaimana kita memitigasi resiko untuk kita bisa jauh hidup lebih sejahtera karena ada perlindungan dasar yang disiapkan oleh pemerintah melalui BP Jam Sostek. Dan yang paling mungkin adalah pelaku UKM bisa tidur tenang gitu ya, tidur Betul nyenyak, sekali. nggak dikejar-kejar masalah. Bunda, monggo mungkin ada seruan untuk para pelaku UKM gitu ya, khususnya apa kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur tentang situasi sekarang supaya kita sama-sama bisa optimis gitu. Ya, jadi kami menghimbau kepada para koperasi dan UMKM Jawa Timur untuk memastikan bahwa pemberi kerja dan seluruh tenaga kerjanya sudah terdaftar atau mendapatkan pelindungan dari program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Karena ini penting selain untuk melindungi,
juga mereka paling tidak eksis terhadap keberlanjutan bisnis maupun pekerjaan mereka. Iya. Kita lihat tadi di WA juga sudah beberapa peserta atau pelaku yang interest untuk menjadi peserta BP Jam Sostek gitu. Untuk mereka yang masih maju mundur, Ibu bisa punya seruan supaya mereka lebih semangat dan sadar, Ibu? Ya, memang kami selain melakukan sosialisasi, juga sudah memberikan surat edaran, dan untuk itu kami juga akan melakukan setiap kegiatan kita akan kita sosialkan lagi, kita dengungkan lagi bahwa memang jaminan sosial itu adalah sesuatu yang penting untuk mereka ikuti, untuk diikuti dan disediakan oleh pemberi pekerjaan sehingga untuk menjamin keberlanjutan daripada tenaga kerja yang mereka miliki. Itu, Pak. Mas Jafar, kita tahu bahwa banyak pelaku yang tidak seberuntung Anda gitu ya, permodalan aman, tapi banyak pelaku yang butuh modal, butuh penyemangat lagi. Mungkin Anda bisa kasih contoh, Mas, silakan. Kalau untuk permodalan, untuk sekarang kan bank-bank memudahkan untuk pinjaman. Tapi kalaupun takut untuk pinjam ke bank, kita harus kreatif. Kreatif. Okay. Karena memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Pokoknya kreatif, jangan menyerah. Itu. Kelihatannya gampang, Mas, untuk bunyinya, tapi yang ngelakoninya kan kadang-kadang juga aduh gitu rasanya. Untuk memulainya itu apa? Iya, harus ada dorongan pribadi. Harus timbul dari diri sendiri dulu. Karena kalau cuma setengah-setengah gak bakalan sukses. Harus gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Coba lagi. Iya. Jangan putus asa ya. Benar. Sebentar, nih lamat-lamat saya dengar ada suara adzan. Tapi sebentar kita ke Pak Denny dulu. Pak Denny, program sudah ada, pertumbuhan kepesertaan juga bagus gitu ya. Supaya mereka lebih semangat untuk menjadi peserta BP Jam Sostek. Kira-kira benefit apa lagi sih Pak selain jaminan hari tua yang bisa mereka rasakan secara real gitu? Monggo. Paling dekat ini melalui aplikasi Jam Sostek Mobile, kami akan membantu pemasaran mereka. Kita ini kan punya 50 juta peserta Jam Sostek. Artinya perusahaan-perusahaan di Jawa Timur ini kita punya 3,7 peserta di Jawa Timur. Nah, ketika kita distribusi informasi kepada seluruh peserta kita, tentu saja omset mereka akan bertumbuh. Jadi mereka menjadi peserta Jam Sostek nggak nunggu celaka dulu atau nggak nunggu pensiun dulu dapat manfaat. Dia bisa dapat manfaatnya dalam bentuk pemasaran yang akan kita lakukan bersama. Dan juga apa? Kepemilikan rumah ini yang paling baru. Kebutuhan sandang pangan papan. Papan ini bagian penting. Perumahan. Hanya cukup 1 juta atau 2 juta rupiah sudah bisa punya rumah. Itu melalui fasilitas dari PBP Jam Sostek. Itu hanya cicilannya sekitar 1,2 juta per bulan. Baik. Kalau Anda masih membutuhkan informasi lebih rinci, Anda bisa buka lamannya BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Atau kalau Anda punya akses telepon, silakan kontak saja ke call center mereka 175. Pak Denny, terima kasih. Makasih Pak Iman. Untuk pulang bersama-sama kita. Sukses Pak ya. Amin. Bu Andromeda, terima kasih. Mas Jafar, terima kasih Mas Jafar. Ya, mudah-mudahan ini batik Madura juga Mas ya? Iya. Batik Anda. Ya? Kita sedang ngobrol-ngobrol dalam program Jati Bangkit Pelaku UKM Terlindungi Ekonomi Tumbuh Tinggi. Tema besar kita menghadirkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek, dan juga pelaku usahanya adalah Mas Jafar Riyadi dari Galeri Pesona Batik Madura di Bangkalan. Kalau Anda masih ragu-ragu untuk jadi peserta, akses saja lamannya dan Anda bisa memanfaatkan peluang benefit-benefit program-program yang bisa dirasakan. Contohnya Mas Jafar yang sudah mempertimbangkan untuk menggunakan perlindungan hari tua. Saya Iman Diartanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap menyatukan semangat generasi, melangkah pasti dengan rencana nanti, bersatu teguh membangun negeri, mari ciptakan harmoni.
bentuk peduli untuk melindungi dengan satu solusi. BPJS Ketenagakerjaan. Bersiap menyatukan semangat generasi, melangkah pasti dengan rencana hari nanti. Bersatu teguh membangun negeri, mari ciptakan harmoni. Derapkan energi demi Ibu Pertiwi. Waktu terus berjalan, rintangan gelap menjelang, wujudkan bentuk peduli untuk melindungi dengan satu solusi. BPJS Ketenagakerjaan menata masa depan mandiri. BPJS Ketenagakerjaan, jaminan insan berdedikasi untukku dan untukmu, bersama menuju sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan untuk Indonesia.